Jadi, apa itu hakikat fisika? Pengertian hakikat fisika. Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang paling fundamental yang mempelajari hukum-hukum dasar alam semesta mengenai materi, energi, ruang, waktu, dan interaksinya. Nah, kemudian penerapan hakikat fisika di bendungan dalam bidang teknik sipil. Bendungan atau yang biasa kita sebut dam merupakan salah satu struktur teknik sipil terbesar dan paling kompleks yang dirancang untuk mengendalikan aliran air, mencegah banjir, menyimpan air untuk irigasi, atau menghasilkan energi listrik. Fisika memainkan peran krusial dalam setiap tahap desain, konstruksi, dan operasi bendungan. Prinsip-prinsip fisika seperti mekanika fluida, mekanika padat, dan termodinamika diterapkan untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan daya tahan struktur. Oh my god! Wow! Berikut ini adalah contoh video bendungan yang ada di Sigura-gura. Nah, mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang fisika dan teknik yang mempelajari perilaku fluida atau cairan dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak, serta gaya yang bekerja padanya. Kemudian, mekanika padat. Mekanika padat adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari perilaku benda padat ketika mengalami gaya, suhu, atau agen eksternal lainnya. Lalu yang terakhir ada termodinamika. Termodinamika adalah merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Hukum pertama termodinamika dan hukum termodinamika kedua menjadi acuan dalam membahas mengenai perubahan energi. Nah, kemudian kita masuk ke contoh gaya yang ada pada bendungan. Yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi menarik air ke bawah sehingga air mengalir dari hulu ke hilir. Yang kedua ada gaya tekanan. Gaya tekanan air pada dinding bendungan yang dapat menyebabkan tekanan hidrostatik. Yang ketiga ada gaya gesekan. Gaya gesekan antara air dan dinding bendungan yang dapat menyebabkan kehilangan energi. Yang keempat, ada gaya inersia. Gaya inersia, air yang mengalir yang dapat menyebabkan perubahan kecepatan dan arah aliran. Yang kelima, ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal pada tikungan bendungan yang dapat menyebabkan perubahan arah aliran. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dinas sumber daya air yang ada di Jawa Barat. Irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk penunjang proses pertanian Indonesia. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendungan hingga pada lahan-lahan pertanian. Bangunan bendung, pertama-tama air dari sungai akan dibendung oleh bangunan bendung dengan meninggikan air sungai dan mengalirkan muka air sungai ke saluran irigasi. Pada setiap badan bendungan terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan yang berada pada bangunan bendung seperti tanah dan lumpur yang ada di bangunan bendungan. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake.
yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya massa air ke dalam saluran dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Kemudian, bangunan bagi air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan tadi sebelum dibagi ke bangunan sekunder yang berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Kemudian, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi untuk memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Nah, jadi kenapa bagian bawah bendungan dibuat lebih besar dibandingkan bagian atas? Sebelum itu, kita pelajari dulu konsep tekanan. Tekanan merupakan gambaran kuatnya gaya yang bekerja tiap satuan luas. Contoh, dari ketiga gambar berikut, maka tekanan benda 1 lebih besar dibanding benda 2 dan 3. Tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan presur, F adalah pros gaya, A adalah area luas. Hubungannya yaitu tekanan berbanding lurus dengan gaya dan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan tekanannya. Yuk, coba jawab. Ini dia jawaban kenapa dinding beton bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atasnya. Hal ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis atau tekanan yang disebabkan oleh berat air secara vertikal. Semakin dalam, maka berat air yang berada di atas benda atau objek semakin besar, maka tekanan akan semakin besar, sehingga beton bagian bawah harus lebih kokoh. Nah, jadi itu dia alasannya. Lalu, kita bisa menghitung tekanan hidrostatis melalui rumus P sama dengan Ru GH dengan RO adalah massa jenis, G adalah peratapan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa udara yang berada di atas fluida juga punya tekanan yang disebut dengan tekanan atmosfer. Biasanya tekanan atmosfer ini 1 kali 10 pangkat 5 paskalia. Jika ditanyakan tekanan mutlak yang dialami objek, maka tinggal menjumlahkan saja tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Baik, sekian dari penjelasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.